Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Safiruha, sifat yang berdiri sendiri adalah yang pertama safiruha, sa. Huruf safiruha itu terdiri dari sadun, huruf sad, wazayun dan zai, sinu dan huruf sin. Sadun, wazayun, sinu, 3 huruf yang sama-sama keluar dari ujung lidah dan atasnya gigi seri, bawah atau persis lurusnya lah. Dikatakan safir itu disebabkan karena suara yang keluar dari ruang yang sempit. Ruang yang sempit itu antara ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Sama seperti kalau kita ingin siram-siram air dengan selang, ya, selang itu air itu biasa keluar gelojok gitu, ngerojok. Kemudian apabila kita tekan, kita beri ruang yang sempit, akan bunyi ya kan, akan bunyi seperti itu. Nah, sama seperti halnya dengan safirnya suara huruf 3 ini. So, si, su. Kalau dalam definisinya sautun zaid inda nutqi bil harf, yaitu suara tambahan. Ada suara tambahan di situ. Tentunya 3 huruf ini berbeda dengan huruf-huruf hamas yang lain, seperti huruf shin yang makhrajnya ada di tengah lidah, itu lebih menyembur dia suaranya sh. Kalau sini sin biasa sebagaimana sad itu pun juga sama, suaranya berbeda dengan huruf seperti huruf hamas yang lainnya. Di sini ada sautun zaidun, ada suara tambahan. Suara tambahan di situ bukan berarti suaranya itu harus menyerupai, maksudnya suaranya bukan harus suara burung. Memang asalnya safir itu adalah sautun yushbihu sautat thair, suara yang keluar menyerupai suara yang keluar dari burung. Sautun yushbihu sautat thair, bukan berarti kita harus memilih suara burung. Itu suara burungnya apa, ya kan? Itu hanya definisi secara lughawi. Tapi yang dimaksud dengan safir istilahi, menurut istilah itu adalah sautun zaidun 'inda nutqi bil harf, yaitu suara yang tambahan, suara tambahan yang dibedakan dengan sifat-sifat hamas atau rikhwah yang lainnya. Disebabkan karena keluarnya suara ini dari ruang yang sempit, sehingga berbunyi huruf sad biasa so, tidak harus disuarakan seperti orang anil sweet gitu kan, yang harus dipaksa dengan mencucu, sebab orang anil itu memang dengan cara mencucu. Kalau nggak mencucu tidak akan berbunyi. Padahal tidak demikian. Sebab yang dimaksud safir itu bukan hanya huruf sad, tapi huruf sin juga safir. Begitu pula dengan huruf zai adalah juga mempunyai sifat safir. Zazizubaz wa uzlifatil jannah, razaqnahum razaqnahum yunfiqun adalah safir. Sin juga sama, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf sad,
as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti itu. Itu safiruha sadun wa zayun sinu yang pertama. Kemudian yang kedua qalqalatun, sifat qalqalah. Sifat qalqalah terdiri dari qutbu jadin. Qutbu jadin, 5 huruf. Sifat qalqalah ini disebut dengan qalqalah karena 5 huruf ini ketika dalam kondisi sukun maka harus diittirabus saut, ada pantulan suara. Kata-kata pantulan suara di sini ya suara yang mantul disebabkan karena benturan 2 sisi makhraj. Seperti aba, seperti itu. Jim dari tengah lidah, aja. Kemudian dal, oko. Oto, seperti itu. Jadi pantulannya namanya mantul itu otomatis larinya ke berjauhan. Oko. Makanya setelah benturan kemudian berjauhan. Ini mengeluarkan suara pantul tadi. Oto, oko, seperti itu. Dan suara pantulan di sini tidak boleh terpengaruh oleh harokat apapun, baik sebelumnya atau sesudahnya. Seperti huruf jim, sukun jatuh setelah huruf u umpamanya, tidak boleh terpengaruh sehingga dibaca tujuh zauna, tidak boleh, harus dikembalikan tuja zauna, begitu pula contoh ketika berharakat kasrah didahului harakat kasrah iqo, tidak boleh ikira, tidak bisa. Iqo harus kembali pada asalnya, iqra, artinya dia makanya berdiri sendiri, dia bunyi asalnya oko, maka saat dia jatuh setelah harokat apapun tidak terpengaruh. Iqra, tuja zauna. Atau tidak pula dibenarkan kalau kita membaca qalqalah berlebihan yang menyebabkan ada suara hamzah umpamanya, seperti iqra, tidak cukup iqra, watab, tuja zauna, tidak tuja zauna, al-falaqo, cukup al-falaqo, tidak al-falaqo, tidak al-falaqo, tidak sampai seperti itu. Ini huruf-huruf qalqalah yang harus lebih diperhatikan lagi. Intinya jangan sampai lembek pula. Lembek itu terkesan di situ ada huruf ha umpamanya tuja, al-falaqah, tidak boleh. Al-falaqo dia kuat karena sifat syiddahnya huruf qaf, juga punya sifat jaharnya huruf qaf yang menjadikan sebab saat mati dia harus dipantulkan huruf-huruf qalqalah itu. Nah, baik, itu yang kedua sifat qalqalah. Kemudian sifat yang ketiga adalah wallinu, sifat lin. Sifat lin yang dimaksud adalah lembut, ya. Yang dimaksud lembut adalah suaranya saat melafalkan huruf wawun wa yaun sakana atau sukina, dua huruf waw dan ya ketika sukun, wang fataha qablahuma, dan sebelum dua huruf itu berharakat fathah, artinya sebelum
waw atau ya sukun didahului harokat fathah au, ai, au atau au, ai. Itu harus lembut, lin. Kata-kata sifat lin di sini sebagai isyarat bahwa tidak boleh kasar. Karena kebalikan lembut adalah kasar. Kasarnya itu apa? Ketika kita baca au, khau, tapi dia khauf langsung, khauf, ainain, seperti selurutannya anak-anak kecil itu biasanya untuk mainan. Itu dari atas ke bawah, sebab a itu kan fathah kan, a fathah, kemudian u itu monyong, posisi ada di bibir yang monyong. Dari a ke u itu harus seperti ini, au, bukan au, bukan bukan bukan, tapi au lembut, seperti bulan sabit gitu, au. Sebagaimana a ke i, ai itu juga ai, bukan ai. Nah, sebab ada di antara saudara kita masih membaca seperti itu. Saya sering dengar anak-anaknya ketika lomba dan seterusnya membaca li'ila fi Quraisy, tidak boleh. Tapi Quraisy, alam naj'al lahu 'ainain, tidak benar. Ainain seperti itu. Tapi sering saya mendengar alam naj'al lahu 'ainain. Loh, ai-nya sudah betul, ai. Begitu nain di nain gitu. Alam naj'al lahu 'ainain, ya tidak benar. Mestinya harus sama. Oh, ai sudah betul ai, kemudian nainnya itu nain gitu. Gara-gara terpatok pada cara baca lin itu ditulis dengan ai, berarti ai gitu, ai bukan ai gitu. Harus beda antara tulisan dengan, makanya disebut dengan lin. Wal linu wawun wa yaun sakana atau sukina wa fataha qablahuma. Wal inhirafu suhiha, sedangkan sifat inhiraf suhiha dibenarkan, suhiha pada huruf apa? Fil lam wal ra, pada huruf lam dan ra. Inhiraf itu artinya mailu al harf ila makhraj ghairihi, cenderungnya huruf pada makhraj lainnya. Pada huruf apa itu terjadi? Pada huruf lam dan ra, dan itu suhiha dibenarkan. Makanya dibenarkan suhiha, dibenarkan cenderungnya huruf lam dan ra pada makhraj yang lainnya. Seperti huruf lam contohnya, dia mempunyai sifat di mana posisi huruf lam itu mengeluarkan suara ke samping, disebabkan karena melengkungnya posisi lidah lam maka suaranya itu keluar dari samping. Lah samping ini kita tuh nggak bunyi kan? Posisi melengkung, suaranya berarti keluar dari samping, tidak dari ujung lidah langsung tidak, tadi keluar dia, suaranya keluar dari samping. Ini disebut dengan inhiraf. Inhiraf pada makhraj yang lain. Begitu pula halnya dengan huruf posisi lidahnya ra di sini cenderung ke dalam, sebagaimana makhraj huruf ra adalah warra yudanihi lidzahrin adkhalu atau adkhilu,
memasukkan punggung lidah ke dalam. Memasukkan punggung lidah ke dalam. Sehingga berbunyi ra, ri, aru, bar, ar-rahmani. Dia cenderung ke dalam. Nah inilah yang menjadikan sebab huruf ra itu mempunyai keistimewaan yang tidak banyak dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya. Apa keistimewaan itu? Kalau huruf ra istimewanya, meskipun dia masuk dalam kategori sifat istifal, ya, ra, tapi dia bisa dibaca dia bisa tebal atau tafkhim. Kapan? Yaitu ketika berharokat fathah, yang berarti terbuka atas kan, dan saat dhammah. Mengapa fathah dan dhammah? Karena dia dekat dengan posisi ke dalam, suaranya itu ke dalam, karena masuknya punggung lidah ke dalam itu. Ra, punggung lidah ketika melafalkan huruf ra harus dimasukkan ke dalam kan. Nah dalam ketika fathah itu lebih mudah untuk dibaca tafkhim sebagaimana dhammah. Makanya dibaca ra. Meskipun meskipun istifal, dia seakan-akan menduduki huruf-huruf isti'la yang lainnya disebabkan karena dia berurusan dengan pangkal lidah. Karena berdekatan punggung lidahnya itu ke arah pangkal lidah, ke arah punggung lidahnya ini. Sehingga harus dibaca tafkhim ketika berharakat fathah dan dhammah. Tapi ketika berharakat kasrah, karena posisi lidah itu turun, ya, mulut ini pun juga turun, maka baru dibaca tipis ridallahu fir'aun. Tapi ketika berharakat fathah, dia amat sangat dekat dengan pangkal lidah sehingga harus dibaca tafkhim. Itu alasan mengapa ra meskipun sifat isti'la tapi harus dibaca tafkhim. Ini yang disebut dengan sifat mulhaq, tafkhim untuk sifat apa? Huruf ra. Fil lami warra mempunyai sifat inhiraf. Nah, ini yang menjadikan sebab karena inhirafnya huruf ra ke dalam, ya, punggung lidahnya itu ke dalam, yang menjadikan alasan mengapa dia dibaca tafkhim saat berharakat fathah dan dhammah. Tidak berlaku pada harakat kasrah. Okay. Kemudian sifat berikutnya adalah wa bitakririn, sifat takrir. Sifat takrir merupakan sifat yang kelima. Sifat wa bitakririn, sifat takrir, wa bitakririn ju'il, dijadikan. Maksudnya dijadikan di sini kembalinya pada huruf ra. Karena dhamir itu biasanya diutamakan untuk isim yang lebih dekat posisinya dengan fi'il. Jadi tidak pada lam tapi pada ra, karena lam posisinya ada di jauh. Fil lami warra. Wa bitakririn ju'il di sini tidak didatangkan kalimat yang di dalamnya ada tathniyah, dhamirnya bukan dhamir dua tapi ju'il mufrad. Makanya ju'il isyarat pada huruf ra. Sifat takrir ju'ila dijadikan untuk huruf ra pula, yaitu huruf ra di samping mempunyai sifat inhiraf yang berarti tadi punggung lidah ini ke dalam, dimasukkan ke dalam. Di samping itu pula huruf ra mempunyai sifat takrir yang berarti bergetarnya irti'adu torfil lisan, bergetar lembutnya ujung lidah ketika melafalkan huruf ra. Penggunaan istilah takrir bukan tikrar, sifat tikrar nggak ada. Karena kalau tikrar itu pengulangan yang kasar, seperti orang masuk dalam kategori sifat tikrar ketika membaca ra seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, ini namanya tikrar, tidak boleh. Tapi kalau takrir itu lembut, bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu contohnya. Dan ini pun juga sering digunakan istilah ini oleh Syekh kami ketika santri yang setor itu roknya kok getarnya berlebihan ya, makanya ada sama bitikrar, mutikrar, kan mutikrar bukan tikrar tapi bal takrir, sifat takrir yang berarti harus lebih lembut lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir bukan seperti itu, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang ke 6, walid tafashshinu, dan untuk sifat tafashshi hanya ada pada huruf shin. Sifat tafashshi itu sendiri adalah tersebarnya suara sin itu ketika menyemburkan nafas atau menyemburkan suara itu membentur dinding-dinding gigi kita yang ada di depan sehingga mengeluarkan suara asyaitanu asyaitani ashtatan liyuraw a'malahum Nah, posisi lidah atau mulut harus sesuai dengan makhraj yang sempurna, yaitu makhraj lidahnya adalah tengah lidah, kemudian mulutnya pun juga cukup dibuka, memberikan ruang bagi keluarnya suara sehingga tidak perlu berlebihan. Ada orang baca shin itu dengan mengangkat ini, tidak perlu, atau itu ke samping, cukup kita buka, kita cukup tidak. Asyaitani ashtatan liyuraw, seperti itu. Huruf apa? Shin. Kemudian yang terakhir adalah dan istitalah pada huruf dad. Apa istitalah itu? Sebenarnya ada dua definisi yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tapi intinya sama. Teori itu bebas dilakukan dan dipilih oleh seseorang yang dianggap mudah bisa dipakai. Teori yang pertama itu istitalah diambilkan dari bahasa ista, 3 huruf ista itu menunjukkan arti tolak. Tola itu panjang, tol dari tol, jalan tol panjang. Yang berarti kalau meminta itu atau tolab itu narik ke dalam sehingga bunyinya Nah, yang penting targetnya itu adalah mengalirkan suara yang disebut dengan ikhwah. Sehingga istitalah itu prosesnya, ya, proses, sedangkan hasilnya itu adalah ikhwah. Atau boleh ada yang memaknai lagi seperti Syekh Aiman Suwaid itu mengatakan justru malah mendorong, indifa, mendorong. Jadi ketika tepi lidah ini nempel pada gigi geraham, boleh kiri atau boleh kanan atau boleh kedua-duanya, itu dengan didorong jadi boleh menggunakan kata ditarik ke dalam atau didorong ke depan.
kedua-duanya menghasilkan bunyi rikhwah, itu yang paling inti dari adanya teori yang dikemukakan oleh para ulama kita. Yang jelas huruf dot itu adalah mempunyai sifat istitalah, dorongannya itu boleh menuju ke depan, atau tarikannya itu ke dalam. Untuk mengecek apakah huruf dot yang kita baca itu sudah terpenuhi sifat istitalah dan rikhwah, itu bisa dirasakan di leher ini. Ini karena bisa di sini berjalan ya, seperti itu. Jadi ini berjalan leher kita itu. Kalau up belum cukup, tapi waladdallin itu baru terpenuhi haknya huruf dot yang mempunyai sifat istitalah dan rikhwah yang paling dominan, di samping ada sifat isti'ala dan itbaqnya tadi. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari sifat-sifat huruf yang berdiri sendiri, yang tidak berlawanan. Sehingga kesimpulannya, sifat-sifatul huruf itu ada yang berlawanan, yang jumlahnya 11, sedangkan sifat-sifat yang berdiri sendiri ada 7, sehingga total jika digabung sifatul huruf itu mempunyai sifat-sifat yang lazimah. Ini yang disebut dengan sifat lazimah, yang berarti melekat dengan huruf. Melekat dengan huruf, jumlahnya ada berapa? 18. Sedangkan di sana ada sifat-sifat lain lagi yang bukan masuk dalam kategori lazimah, yang disebut dengan sifat aridah. Sifat aridah itu adalah sifat yang anyar teko. Dalam bahasa pondok pesantrennya dulu kita, anyar teko itu arid. Sesuatu arid itu adalah yang datang karena sebab, ya, datangnya karena sebab. Seperti kasrah arid, kasratun aridah. Seperti kasratun arid, kasrah yang didatangkan karena sebab-sebabnya adalah karena ibtidak dalam membaca. Seperti irji'i karena arid, namanya kasrahnya namanya kasrah arid. Sebagaimana ketika ada nun iwad, ya, nun iwadun anit tanwin, itu pun juga didatangkan kasrahnya adalah kasrah yang aridah. Qul huwallahu ahadunil ni. Nah, kasrahnya ni itu adalah kasrah disebut dengan aridah karena ada sebab. Nah, begitu pula halnya dengan sifatul huruf. Dari sifatul huruf yang lazimah ini, yang tetap melekat pada huruf, ada pula sifat yang aridah. Sifat-sifat aridah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu di situ ada sifat tafkhim, ada sifat tarqiq, ada sifat ghunnah, dan seterusnya akan dibahas dalam materi-materi yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Nafa'anallah bi'ulumihim fit dharain. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan sifatul huruf. Oke, kita kembalikan pada Ustaz Asyuda. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.